you still can be yourself gitu loh. Tapi dengan versi yang jauh lebih baik, jauh lebih cantik. Nggak lucu dong pemasangan cincin nikah tuh kukunya hitam-hitam. Fatal banget ya. Iya. Emang dipikir ini seragam yang Iron Man masang sendiri kan enggak ya? Abis sungkeman papahnya kena paesnya tuh sampai kemana-mana. Cuman balik-balik nikahnya sama cowok yang beda. Wedding Podcast. Halo lovers, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Kembali lagi di Wedding Podcast sesi Odading, obrolan dunia wedding. Kali ini hostnya beda nih. Ada aku yang pakai hijab karena hari ini kita kedatangan seorang makeup artist. Kita sambut Iksora Bra. Halo. Gimana kabarnya Mbak Nino? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada makeup nggak? Enggak ya? Hari kerja. Mbak Nino udah berapa lama makeup? Dari 2017 ya kira-kira. Makeup design wedding nggak? Dulu iya kayak untuk company profile buat iklan. Cuman sekarang lebih fokus ke wedding aja. Oh, wedding aja. Pekerja weekend ya? Iya. Aku mau nanya dong Mbak Nino, kalau misalkan untuk persiapan pengantin itu kalau misalkan menuju hari H, terus juga untuk Mbak Nino sendiri itu biasanya gimana sih Mbak persiapannya pengantin itu? Sebenarnya sebelum menikah itu seorang pengantin tuh juga harus melakukan beberapa persiapan. Dan ini terkadang suka lupa diingetin sama wedding plannernya ya. Nah ini sebagai pengetahuan. Jadi sebenarnya yang dipersiapkan nggak hanya gaya style makeup aja, tetapi dari ada perawatan jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi jangka panjang tuh seperti dari beberapa bulan sebelumnya, misalnya H-3 bulan tuh harus rajin mengkonsumsi vitamin B kompleks, C, D, terus minum kolagen itu sebisa mungkin sudah dilakukan dari H-3 bulan. Karena untuk makeup yang menghasilkan makeup yang bagus itu nggak hanya dari teknik semuanya aja, tetapi kulitnya juga harus siap untuk menerima makeup itu. Selain di tubuh, rambut jangan lupa, harus perawatan rambut. Terus jangan tiba-tiba potong rambut kependekan, apalagi kalau kliennya untuk adat ya, kan nggak bisa disanggul kayak gitu. Terus untuk kayak kebersihan kuku, nggak lucu dong pakai pas lagi shoot pemasangan cincin nikah tuh kukunya hitam-hitam. Main tanah ya? Ya. Habis outbound. Nah, atau kan mungkin dia pekerja offshore kan bisa memang kondisi kulitnya kan kering kayak gitu, harus rajin sudah potong kuku, mungkin di mani pedi. Kalau untuk yang muslim sebisa mungkin pakai nail art yang fake aja, yang hanya ditempel. Kenapa? Supaya nggak mengganggu waktu wudunya dia sholatnya. Jadi kan itu bisa dilepas setelah sholat dipakai lagi. Terus kalau untuk perawatan jangka pendeknya, jangan lupa untuk wajahnya itu, untuk facial dan skincare itu paling terakhir dipakai itu mungkin 2-3 minggu sebelum hari pernikahan. Kenapa kita nggak boleh skincare yang resep dokter? Karena beberapa skincare itu kan eksfoliasinya ada yang ringan, ada yang berat. Jadi kadang masih ada zat aktif yang masih bekerja sampai dengan 2 minggu ke depan. Nah jadi untuk skincare itu paling maksimal digunakan 2 minggu sebelum hari pernikahan. Untuk 2 minggu sebelumnya juga rajin minum kolagen, yang tadinya sehari sekali, ini boleh sehari 2 kali, pagi dan malam. Ngaruh juga ya Mbak? Ngaruh, karena dia akan lebih nyerap kulitnya, jadi lebih sehat, sudah lebih moist dan lebih siap untuk menerima make up, untuk kebersihan wajah. Kalau misalnya pulang kerja atau berkegiatan habis pakai make up, dibersihin mukanya setiap pulang, jangan langsung tidur. Karena residu make up itu yang merusak pori-pori, timbulnya jerawat, terus komedo. Kalau misalnya sudah bersih sebelum tidur pun harus rajin bersihin muka. Terus kalau misalnya wajahnya pori-porinya besar, gimana sih? Kompres es batu setiap malam. Jadi keberhasilan makeup tuh nggak hanya ditentukan oleh makeup artisnya ya? Iya, tapi juga ditentukan dari pengantin. pengantinnya juga. Betul sekali. Nah itu kan persiapan itu selama berapa lama tuh Mbak Nina? Sebenarnya kalau untuk hasil yang baik paling tidak 2-3 bulan sebelum hari pernikahan.
kayak vitamin dan lain-lain tuh. Catat lovebirds, 3 bulan 90 hari sebelum pernikahan kamu udah harus persiapan. Dan keberhasilan makeup kamu tuh tidak hanya ditentukan oleh makeup artis kamu, tapi oleh diri kamu juga. Jadi memang harus disiplin ya, nggak Iya, boleh males. dari diri sendiri. Nah tadi kan dibahas tentang tubuh, tentang rambut, tentang kuku. Ada lagi nggak Mbak Nino? Ada satu sih yang sering kelewat ya, yaitu untuk gigi. Oh gigi, Ya. kenapa harus berbehel, harus berpagar? Bagaimana ini? Jadi gigi itu saking sibuknya klien tuh kadang suka lupa. Misalnya giginya ada yang tanggal, ya ke dokter gigi pasang gigi palsu. Atau misalnya dia ada Ya. karang gigi, dibersihkan, scaling gitu. Terus juga ada juga yang sifatnya tuh kosmetik ya, untuk whitening gitu. Kan nggak lucu ya kalau misalnya lagi salaman sama tamu terus giginya ada banyak karangnya, kan kayak Oh iya, dan kadang mungkin efek nggak estetik. sering ngopi kan kadang juga bikin kulit. Iya betul. Kalau misalnya sering ngopi ya kita harus dibersihkan dulu karena memang kan efeknya kan kafein itu kan coklat-coklat ke gigi tuh. Jadi memang itu juga salah satu faktor esensial sih untuk penampilan pengantin. Kalau makanan kan itu ada nggak? Kita nggak boleh makan apa gitu misalkan? Sebenarnya untuk makanan ada yang tujuannya lebih ke penampilan sama penurunan berat badan. Kan banyak ya pengantin yang pengen supaya bajunya muat, kelihatan lebih ramping. Paling nggak satu, ngurangin gula, ngurangin minyak. Terus yang penting itu nggak makan semua yang dari tepung, karena tepung itu kan inflamasi ke badan. Jadi misalnya kalau kamu banyak jerawat, coba stop aja misalnya 2 minggu nggak konsumsi minyak, tepung, dan gula. Itu tuh biasanya dia akan reda gitu, lebih cepat reda. Selain bantuan dari dokter kulit. Oke, catat lovebird, tepung, gula, dan minyak. Untuk kamu yang suka sarapan gorengan, please stop. Untuk kamu yang suka makan roti, please stop dulu. Dan untuk kamu yang suka jajan kopi susu, please no dulu. Iya. Berarti banyak banget ya sebenarnya persiapan sebelum pernikahan ya. Start from 90 hari sebelum. 90 hari sebelumnya. Nah kalau misalkan untuk Marino sendiri nih dalam bekerja, ketika Marino didatangkan nih seorang klien sepasang muda-mudi mau menikah, nah kira-kira untuk Marino sendiri step-step pekerjaannya apa dulu nih, atau parameter-parameter apa yang Mbak Nino perlukan pastikan dari klien itu untuk Marino seperti yang baik? Pertama aku tanya dulu dia konsep pernikahannya tuh apa. Apakah dia pernikahannya tuh tradisional adat atau internasional atau yang sifatnya santai, mingle kayak gitu. Terus yang kedua aku akan tanya dia lokasinya di mana, indoor atau outdoor. Ngaruh ya Mbak? Iya ngaruh, karena itu nanti akan menentukan kayak racikan foundation, terus jenis makeup yang sesuai gitu. Terus nanti aku juga akan tanya dia maunya tuh genre makeupnya apa. Karena genre makeup kan ada banyak. Ada Thai look, ada doin, ada traditional klasik, ada soft glam, ada Barbie style. Itu aku akan tanya warna attire-nya. Kalau memang dia sudah bawa attire dari luar ya, dari vendor yang terpisah. Terus yang terakhir aku juga tanya masalah dekorasinya dia, apa sih tema warna yang dia pilih, apakah itu akan sesuai. Nanti aku akan kasih masukan-masukan, makeup kamu cocoknya seperti ini loh kalau kamu misalnya warna bunganya dipilih ini. Terus kalau misalnya bajunya yang dia pilih apakah itu udah sesuai atau belum. Oh ngaruh ya Mbak? Iya ngaruh. Oh jadi kalau saran Mbak Nino kita sebaiknya nentuin dekor dulu apa makeup dulu? Yang pertama kali itu sebenarnya ke attire ya. Karena attire itu dia akan pengaruh ke dua hal. Jadi pertama dekorasi, warna kombinasi bunganya apa aja. Dan yang kedua nanti terakhir style makeupnya gitu. Oh gitu. Wow, aku aja perempuan itu kayak ilmu ya. Kayak gimana caranya sebuah baju aku bisa mempengaruhi segalanya. Kalau aku sering lihat di Instagram ya Mbak, ada makeup dan baju terpisah. Kalau Mbak Nino tipe yang mana nih? Apakah punya baju atau makeup aja? Kalau aku all in, semuanya di aku. Kalau misalkan kalian datang, cara nentuin baju tuh gimana ya Mbak? Untuk nentuin baju tadi sebelumnya aku tanya dulu konsepnya apa dulu ya. Aku punya teknik tuh personal color analysis. Wih, yang lagi hits zaman sekarang nih, yang disebet-sebet itu.
Gimana tuh, Mbak? Tuh, karena kan nggak semua misalnya si pengantin pengen aku maunya temanya koral Mbak atau peach, tapi sedangkan kulitnya lebih ke tan atau warm. Itu kan nggak bisa, kita harus kasih masukan. Saat klien datang itu ada proses tanya jawab. Dari situ kita akan kasih masukan. Begitu juga kan komunikasi dengan MUA itu kan intens ya, apalagi 2 minggu menjelang hari H nanti kita akan kasih masukan-masukan. Jadi saat technical meeting terakhir, koordinasi dengan tim attire ataupun dengan tim dekor tuh enak gitu. Nah, personal color analysis itu ngaruh kemana aja, Mbak? Ngaruh ke kombinasi bunga untuk dekorasi, terus ke baju yang akan dipakai, terus nanti sama tones makeup yang akan kita gunakan. Karena tones makeup kan ada untuk kulit itu kan tonesnya ada 3 ya, warm tones, neutral, dan cool tones. Untuk yang kulitnya gelap kan nggak mungkin kita pakai makeup yang ke arah cool tones, karena nanti yang paling paham nih fotografer nih ya kan. Hasil fotonya kan kalian sering ya lihat hasil fotonya tuh pengantin mukanya abu-abu tuh. Itu salah pemilihan tones makeupnya gitu. Mungkin bisa juga dari kesalahan pemilihan warna baju atau attire-nya. Jangan salah, untuk dekor juga mempengaruhi. Kenapa? Saat si dekorasi warna bunga yang dipilih itu lebih kencang daripada warna bajunya, misalnya dekorasinya warna pink, fuchsia, ungu, terus bajunya beige, itu nanti pengantinnya akan wash out gitu loh, nggak saat di fotonya tuh kayak tenggelam, jadi lebih menonjol dekorasinya. Wow, jadi baju yang kamu pakai akan nentuin bunga yang show nanti di wedding kamu. Ini ilmu baru sih. Iya. Pokoknya ilmu baru banget. Apalagi seperti kemarin itu Atta Halilintar menikah dengan Aurel, tiba-tiba semua orang pakai ungu, padahal belum cocok ya, Naya. Iya, belum tentu cocok. Jadi jangan ikutin tren yang saat itu karena belum tentu cocok di kalian gitu kan. Ini momen seumur hidup ya, jangan sampai gagal. Kalau di Mbak Nino di Sora Brand setiap klien pasti dapat personal color apa personal analysis, gimana tuh, Mbak? Pas datang kita sudah bisa lihat sih tones kulitnya tuh apa. Nanti kita akan kasih masukan. Begitu juga di hari H, tetap nih saat dia minta kekeh, Mbak aku maunya warnanya serba peach, nanti kita akan kasih trial, Mbak boleh nggak aku coba kasih dulu, kita tes warna lipstiknya, misalnya kamu lebih cocok di warna soft pink atau warna lebih ke mauve kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia nggak cocok kan bisa kita hapus ya. Tapi itu memang proses yang terus berjalan sampai dengan di hari H sih. Sebenarnya di hari H juga sebelum keluar ruangan makeup mah masih bisa di rumah ya, Mbak. Masih bisa. Baru lihat pengantin masuk ruang fitting aja kayaknya udah bisa ketebak ya. Kira-kira orang ini cocoknya warna apa. Mbak Nino pernah gak sih misalkan di order pengen bajunya aja atau makeupnya aja, nah itu gimana, Mbak? Oke, kalau di Ixora Brand kita hanya punya 2 pilihan ya. Satu, apakah aku di order untuk makeup only atau makeup dan attire. Tapi di Ixora Brand kita nggak bisa untuk attire only. Kenapa? Karena ada beberapa pengalaman disewa dalam kondisi rusak, tapi si pengguna nggak bertanggung jawab kayak gitu-gitu. Karena memang koleksi kita cukup premium ya. Jadi memang untuk wardrobe dan pakaian itu harus dari kita semua. Sebaiknya pengantin itu order dengan bajunya juga. Sebenarnya ada 2 faktor ya. Kalau buat aku sendiri lebih baik dari satu tempat. Kenapa? Supaya itu terintegrasi, jadi nggak ada yang miss. Karena pernah kejadian si pengantin hanya order make up only di aku, dia sudah sewa baju dari luar, seharusnya kan aku hanya bagian make up dan hairdo aja ya. Dan untuk semua aksesoris, semua yang berhubungan dengan attire harusnya kan datang dari vendor attire. Dan saat itu vendor attire-nya lupa yang makein baju nggak ada, atau pernah lupa nggak bawain melati. Ya ampun, fatal banget ya. Iya. Emang dipikir ini seragam yang Iron Man masang sendiri kan enggak ya? Iya, pernah kita pengantin mandailing tapi yang makein aksesoris mandailingnya nggak hadir gitu. Nah, kalau itu pentingnya juga sih seorang MUA tuh harus tahu pakem-pakem tradisional dari setiap daerah ya. Tapi kan nggak semua MUA itu
paham ya cara pemakaian kayak gitu kan harus sama orang hairdo yang memang dipersiapkan khusus gitu. Karena ada beberapa tempat galeri atau butik yang memang sudah sepaket hairdo, aksesoris dan pakaian kecuali make upnya. Nah, itu harus ada koordinasi yang baik antara si pengantin dengan MUA-nya dan juga kalau kalian pakai jasa wedding planner, wedding organizer-nya tuh sudah sebelum proses final technical meeting itu sudah terkoordinasi dengan baik dan tercatat gitu loh siapa yang bertanggung jawab untuk make up, siapa bertanggung jawab untuk hairdo, aksesoris, pakaian dan lain-lain gitu. Jangan sampai di hari H lo itu kan harusnya tugasnya si wardrobe ya atau si galeri tempat sewa baju ternyata enggak dari kita belum ada term and condition dari setiap vendor harus dicek. Karena makeup kan ngurusin dari leher ke atas, Iya. baju ngurusin dari leher ke bawah. Iya. Pas hari H nggak ada yang mau masangin, Iya. karena nggak berasa. Tapi sebenarnya nggak salah kan? Ya nggak salah selama terkoordinasi dengan baik. Ya karena kita tahu di Indonesia, di tanah air kita tuh banyak banget ya desainer-desainer yang canggih, yang keren-keren banget kan hasilnya. Cuman memang untuk para lovebird, ketika kalian akan order make up dan baju terpisah, pastikan detail-detailnya nanti ketika proses di hari H itu tercatat dan terdokumentasi ya siapa yang melakukannya. Jadi kayak baju nggak cuma datang doang, harus dipakein dong. Kan dia bukan seragam Iron Man. Itu harus clear ya Mbak ya. Iya. Apakah Karena sering cuma datang bajunya aja. iya, dan manekinnya gitu ya. Kalau dan bisa jadi yang masang kan memang make upnya bisa jadi yang masangin memang galerinya kan Mbak. Iya, harusnya wardrobe dari galeri. Tapi itu harus di make sure ya. Jadi ketika memang kamu pesan baju dari orang lain, kalau memang bajunya kalau memang kamu pesan dari desainer dan yang datang hanya bajunya aja, berarti kamu harus memastikan ke tim make up kamu bahwasanya mereka akan memasangkan dan mengerti cara memasangkannya ya Mbak. Iya, betul. Yang karena setiap busana bisa jadi beda ya cara masanginnya ya. Betul, Dan ada mungkin ada detail, apalagi kayak sekarang lagi ngetren kayak bajunya Yura Yunita tuh kan korsetnya di luar ya. Iya. Itu dia jadi aksen kan. Iya. Dan memang itu ciri khasnya dia itu. Jangan sampai hal yang menjadi aksen malah Di dalam. Nih pakainya. kalau perkara tren ombre lips, full lips itu kan kadang kayak kalau aku sukanya full lips nih. Tapi banyak juga orang yang sukanya ombre. Itu sebenarnya cocok nggak sih di semua orang Mbak? Oh enggak, belum tentu sih. Kayak ombre itu sebenarnya agak risky di hasil foto ya. Kadang tuh kayak pucet, nggak kelihatan. Itu nggak di semua warna kulit bisa gitu. Apalagi misalnya dia bibirnya gelap gitu. Terus dipaksain pakai ombre. Itu enggak coverage kan. Kalau ombre itu kan enggak se-coverage kalau full lipstick gitu. Jadi kita tetap harus kasih masukan ke kliennya. Jadi lovebirds, kamu untuk nanti pernikahan kamu percaya aja sama vendornya. Karena vendor itu udah bukan sekali dua kali lagi make upin orang. Udah berapa juta kali Mbak? Ratusan. Udah ratusan. Tadi kan Mbak Nino jelasin tentang genre-genre make up ya. Nah kalau Mbak Nino sendiri genrenya apa? Kalau aku lebih ke classic makeup dan soft glam. Bedanya apa tuh Mbak sama make up yang lain? Jadi makeup klasik dan soft glam itu makeup yang tujuannya supaya terlihat elegan tetapi tetap natural. Jadi menggabungkan beberapa warna-warna netral atau warna-warna yang soft. Tujuannya untuk memperlihatkan kecantikan alami si pengantin, to elevate your inner beauty tanpa harus merubah fitur-fitur yang ada di wajah. Just be yourself but you still look beautiful. Myself but better gak sih? Keywordnya sama pengantin, aku pengen natural aja. Iya. Bener gak sih? Tapi emang dipikir natural gampang? Belum tentu ya. Kelebihan dan kekurangannya soft glam ada gak sih Mbak? Boleh mungkin jelasin dulu kelebihannya apa, baru kekurangannya. Oke, soft glam itu kelebihannya you still can be yourself gitu loh. Tapi dengan versi yang jauh lebih baik, jauh lebih cantik, tetap jadi diri sendiri, tamu-tamu juga tetap ngenalin kamu tanpa berlebihan gitu. Terus kalau untuk soft glam itu cocok diterapkan di semua jenis adat. Kalau mau ambil tradisional ya, mau adat Jawa, Minang dan lain-lain tuh oke, semua bisa masuk. Dia bisa dikombinasikan dengan beberapa teknik adat kayak contohnya paes, kayak misalnya kamu pakai Barbie style atau Hollywood glam itu kalau misalnya dengan paes, dengan sanggul Jawa yang klasik itu kan kayak kurang masuk ya gitu. Dan yang jelas soft glam itu timeless. Jadi selama-lamanya dia cantik gitu loh, bukan musiman. Jadi kalau kita lihat
Kan banyak tuh ya yang keluarga kita nikah di zaman dulu tuh, aku nggak mau masang deh foto nikah di dinding. Kenapa Mbak? Kayak horor lihat diri sendiri gitu. Kelihatan jadul Ya ya. kan? Heeh. Kelihatan Karena memang teknik-teknik yang kayak gitu tuh memang musiman, someday itu akan berubah gitu. Tapi kalau klasik dan soft glam itu akan selamanya cantik gitu. karena memang bukan merubah ya, lebih kayak memaksimalkan fitur-fitur wajah. Iya, Betul sekali. Nah, itu juga pelajaran ya lovebirds ya. Bayangkan nanti foto kamu pandang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apakah masih akan relevan? Jangan sampai nanti anak kamu bertanya, itu siapa? Itu mama atau bukan di foto bersama dengan ayah ya. Pernah gak sih Mbak ada klien yang datang ke Mbak Nino udah tahu Mbak Nino punya 2 juta portofolio di Instagram isinya soft glam. Dia minta doin makeup misalnya, atau dia minta make up jenis apa yang bukannya style Mbak Nino. Nah, itu gimana Mbak? sebenarnya sebagai makeup artist tuh kita harus tetap memberikan apa yang diminta sama klien ya. Tapi kita tetap harus kasih tahu saya spesialisasinya di bidang ini. Jadi saya akan mengerjakan request pengantin tersebut tetapi dengan versi saya sendiri gitu. Pasti tetap ada sentuhan klasik ataupun soft glam makeupnya. Jadi memang sebaiknya ketika order makeup itu memang sesuai ya, sang makeup artist itu sesuai dengan genre yang kamu sukai. Karena sebenarnya nggak ada yang salah ya Mbak. Semua makeup Gitu. Mau genre babi, genre soft glam masing-masing punya keluar follower. kelebihan dan kekurangannya. Betul. Tapi memang kalau untuk klasik ataupun soft glam itu ya, untuk di beberapa daerah, misalnya mamahnya udah sering lihat nih makeup harus manglingin gitu. Kalau soft glam, klasik, makeup no makeup itu kan kayak natural aja. Nanti dibilang oh kurang manglingin, nanti biasanya suka ada keluarga yang protes. Nah itu kalian sebagai calon pengantin harus memberikan pengertian kepada anggota keluarga. Karena pernah tuh satu saat klien aku tuh tan skin ya, dia pengen tetap sesuai dengan warna natural aslinya. Terus keluarganya nungguin sampai selesai. Itu kita sebagai MUA juga harus bantu memberikan support ke pengantinnya gitu untuk tetap pede dengan hasil yang diminta. Just be yourself gitu loh. Padahal kan tan skin tuh kayak warna Cantik warna Indonesia, Indonesia gitu ya. Gak ada yang salah dengan kayak bukan berarti dia main layangan tiap hari. Nah, terus ngomongin tan skin nih Mbak, kalau untuk tadi sempat dibahas sedikit tentang wedding outdoor sama wedding indoor ya. Nah, bedanya tuh apa sih Mbak makeupnya? Terus mungkin apakah ada hal yang perlu diperhatikan sama calon pengantin? Silakan Mbak. Oke, kalau untuk wedding indoor itu sebenarnya fine-fine aja ya, selama memang kondisi ruangannya tuh dingin. Itu baik. kita lebih santai menghadapinya. Tapi kalau ruangannya panas, kayak nggak ada pendingin ruangan atau kipas angin gitu, di proses make upnya itu kulit akan terus ngeluarin keringat cairan dari tubuh. Jadi itu tuh make up tuh kadang nggak maksimal. Jadi make sure saat kamu memilih satu venue tempat pernikahan, ruangan make upnya itu cukup sejuk. Terus kalau untuk di outdoor yang harus diperhatikan adalah make up itu memang harus yang durable, harus yang kuat, harus yang lebih ke kayak waterproof kayak gitu. Tahan banting ya. Iya. Nah itu makanya saat di proses wawancara kan kita tanya venue di mana Mbak. Nah kita langsung tahu racikan foundation untuk indoor apa, untuk outdoor apa. Bahkan untuk kayak alis untuk di outdoor kan nggak mungkin kita pakai yang standar ya. Kita harus pakai yang waterproof kayak gitu-gitulah. Terus kemudian kalau siang malam ada perbedaan nggak tuh? Siang malam ada. Nanti kayak make up yang bold itu kayak kurang cocok untuk siang dan outdoor ya. Oh, itu semua ada di sesi wawancara dengan klien di awal-awal. Dan sebenarnya make up itu bertahan atau enggak itu bukan hanya dari MUA-nya aja. Harus ada kerjasama dari kliennya. Harus tahu cara menjaga make up-nya. Pernah ada kejadian kan bapaknya habis siraman di lap atau pernah habis sungkeman papahnya kena paesnya tuh sampai kemana-mana. Walaupun Terus waterproof tidak lap proof ya. Iya, tapi nggak lap proof. Jadi memang kita sendiri sebagai klien harus bisa menjaga keutuhan makeup itu. Kayak misalnya hidungnya berair, lapnya ya jangan heboh digosok begitu ya, pelan-pelan. Itu biasanya dibantu juga sama kalau kalian pakai jasa WO, itu kan ada brand assistant ya. Dia akan selalu menanyakan sih sama teknik cara ngelap atau menggunakan tisu yang baik tuh kayak apa.
Sama ini aku pernah aku sering banget lihat jadi diajarin cara nangis cantik. Bener gak sih? Iya, sebenarnya sih kalau untuk make up kita sudah waterproof ya. Tapi nggak ada salahnya untuk tetap ngejaga supaya terlihat cantik juga kan di hasil foto dan video. Betul. Boleh dipraktekin ya sih cara tutorial nangis cantik. Terus kalau tisunya tuh aku pernah lihat juga kayak diselipin di baju gitu. Iya, itu supaya nggak lupa sih dimasukin di dalam kebayanya itu. Jadi kalau misalnya saat proses shoot lagi izin menikah, contohnya kan yang sering bagian nangis kan izin menikah ya. Kan pengantinnya tinggal ambil, terus itu tisunya sudah kita bentuk segitiga. Jadi kalau dia ngelap air matanya tuh nggak di asal lap gitu. Jadi ada caranya, tekniknya kayak gitu. Kita boleh Pasti kita inget. kita boleh praktekin nggak? Tolong kru ambilin tisu boleh? 1 atau 2 cukup sih. Tapi biasanya kita siapin 2 ya. Karena untuk cadangan saat tisu yang satu sudah basah kena air mata, kan masih ada yang kering gitu ya. Kita segitiga kayak gini. Kayak nih segitiga bentuknya gini. Udah meruncing begini. Untuk di sudut mata cukup kayak gini. Nah, kita tunggu sampai air matanya meresap. Jangan dikosrek ya. Iya, kayak gitu di sudut mata. Nah, kalau untuk yang bagian pipi cukup di pelan, satu tap kayak gitu. Oh, jadi kuncinya adalah tap. Ya, di sudut mata cukup di tap, di pipi cukup di tap. Jangan dikosrek karena makeup kamu tidak lap proof ya. Kita kan tinggal di Indonesia nih, yang which is kita udah tahu dari zaman dulu kala dan negara tropis. Tapi masih banyak banget orang yang kekeh pengen nikah outdoor, Mbak Nino. Padahal kan sebenarnya inspirasi nikah outdoor tuh kan dari konsep barat ya, dari luar negeri. Kayak Yang konsep garden. Iya, sedangkan di luar negeri mah kan dingin ya. Nah, sedangkan kalau di kita kan negara tropis sejak kita belum lahir ya. Nah, itu gimana tuh mengatasinya? Ada tips and trick nggak untuk para Tips and triknya, 1, make sure kamu memilih MUA yang paham untuk mengaplikasikan makeup outdoor. Itu penting banget karena kalau dia nggak pernah handle makeup outdoor, itu pasti akan kacau ya, akan blunder ke pengantinnya sendiri. Terus yang kedua, pilih bahan kebaya yang memang sangat menyerap keringat dan dia bahannya tipis gitu. Jangan sudah outdoor pakainya velvet, bludru. Nah, itu juga kan mengundang keringat ya. Terus kalau misalnya kamu wajahnya berminyak, jangan request make up yang minta banyak highlighter karena itu akan semakin kinclong di kamera. sebenarnya tanpa perlu highlight pun nanti akan glow. Iya, betul. Saat make up itu sudah kena thermal panas tubuh kita, dia akan masuk seperti kulit kita sendiri gitu. Akan melt down, akan menyatu kan. Menyatu dengan kulit kita sendiri. Lalu yang terakhir, aku punya tips nih. Jadi sering kalau Ixora kan selalu menyediakan hand bouquet fresh flower ya. Oh gitu, Mbak. Setiap Kayaknya aku tukang bunga. Ya, jadi karena itu service itu tuh kita kasih karena sering hand bouquet yang dikasih sama dekor nggak sesuai sama konsep bajunya. Jadi aku membantu dari menyediakan hand bouquet itu. Jadi di balik hand bouquetnya boleh kita taruh mini fan tuh. Jadi pas lagi di depan pelaminan kan, kalau kita ngejagain dari blower kan jauh nih. Nah, kalau ini kan dia deket. Jadi tubuhnya tetap sejuk. Oh iya benar. Jadi kan kita pegang gini ya. Terus Kita kipasnya di diklik tadi. belakang. Wih nih. Berasa tiba-tiba di Auckland. Nah, tadi kan kita bahas makeup pengantin perempuan. Lebih ke CPW ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang pengantin laki-laki, Mbak, didandanin gak sih? Sebenarnya sekarang tuh banyak banget pengantin laki-laki yang takut, Mbak, buat didandanin karena sering lihat kasus. Sering lihat pengalaman pengantin sebelumnya. Zaman dulu ya. Aku saya jadi albino, saya jadi pakai topeng. Nah, itu gimana, Mbak? Jadi kalau pengantin pria itu tetap ada proses make upnya. Kita pakai bedak translucent. Jangan lupa disesuaikan dengan tones warna kulit si calon pengantin pria. Terus untuk kan sering ya pengantin pria tuh bibirnya gelap karena mungkin dia merokok atau apa. Itu jangan lupa harus di coverage dulu. Setelah itu baru pakai lip balm yang memang seperti warna kulit. Jadi kayak warna kulit sehat. Jadi kalau kita tuh sering pakai
satu merek lipstick yang memang itu khusus untuk cocok untuk cowok gitu. Jadi kelihatan kayak bibir sehat aja. Iya sih, karena memang ya mungkin tadi ya faktor mungkin look, tapi kadang kan ya banyak faktor lah ya, nggak hanya apa biasa, karena mungkin ya mungkin genetiknya dia udah seperti itu, Iya, dari garis keturunannya gitu. Tapi itu bibir tuh pakai concealer dulu Mbak, apa foundation? ada tekniknya dong. Oh gitu. Makanya order Ixora Bright. Tadi kan kita udah bahas tentang pengantin perempuan, kita udah bahas tentang pengantin laki-laki. Nah sekarang kalau mamanya pengantin ini kan mereka pasti pengen cakep juga dong. Nah, Betul. di makeup juga, terus gimana bajunya? Boleh jelasin Mbak Nina? Yang sering terlupakan sama si pengantin adalah detail untuk orang tua dan keluarga. Kita harus make sure request dari orang tua, apakah ibunya minta hairdo-nya seperti apa, mau klasik, tradisional atau modern, makeupnya apakah mau yang soft glam, atau kalau mama-mama tuh kan masih maunya yang manglingin banget ya supaya beda dengan sehari-hari. Lalu untuk pakaian juga sama, jangan sampai hanya fokus di pengantinnya saja, pengantinnya bagus, cetar, keluarganya kurang, itu kan kasihan ya. Model-model jadul gitu ya. Iya, terus harus di make sure juga bahwa baju keluarga dan orang tua itu ada kesinambungan dengan tema si pengantin. Jangan sampai pengantinnya sering kan ya pakai dress, CPP-nya pakai jas, tapi ibunya pakai kebaya, kan nggak nyambung kan. Itu juga tugas kita sebagai MUA tuh kasih advice ke pengantinnya. Aku pernah nih pengalaman, aku jadi inget. Jadi akadnya itu pakai jawat, orang tuanya pada pakai jawaan juga. Tapi ketika resepsi, karena keluarga laki-laki ini dari Sumatera, dari Palembang, pengantinnya ganti baju pakai adat Palembang, tapi ibu bapaknya tetap Jawa. Nah, itu kan harus terencana dari awal ya. Ini kalau di Ixora Bright kita selalu menyarankan bahwa attire orang tua dan keluarga itu menyesuaikan dengan pakaian si pengantin. Nah, kalau dalam paket-paket pernikahan itu kan seringnya dapatnya satu baju orang tua ya dipakai dari akad sampai dengan resepsi. Makanya aku selalu menyarankan saat akad tambah sewa baju akad. Kenapa? Saat sungkeman, saat foto keluarga itu masih ada kesinambungan tema gitu. Oh, jadi nggak serta-merta cuan ya Mbak? Iya. Kan untuk kalian juga. Betul. Jadi ketika memang ini juga sebenarnya konsekuensi ketika memang mau fusion ya Mbak, jadi kayak akad adat apa, resepsi adat apa. Jadi penting juga untuk memperhatikan ketika memang dari akad ke resepsi mau berganti adat, itu orang tua juga harus berganti pakaian ya Mbak ya. Iya, betul. Karena kan kalau saat tamu datang dalam suatu pernikahan, kalau yang selalu diingat kan yang pertama harus catering ya. Padahal yang pertama kali dilihat dari tamu adalah kan penampilan si pengantin, orang tua yang ada di pelaminan beserta dengan keluarga yang hadir. Ya, apalagi kalau misalkan mungkin orang acara itu dominan undangan mamanya ya, atau papahnya atau besannya gitu yang Pernah kejadian di aku sih ya, baju orang tua, baju keluarga, pengantin sudah oke. Ternyata ada si orang tua membawa baju dan make up among dari luar. Make sure itu kualitasnya sama, setara gitu. Jangan sampai di acara utamanya si pengantin, orang tua dan keluarga sudah bagus, amongnya bajunya ala kadarnya atau bahkan make upnya nggak karu-karuan. Karena selain nggak bagus buat si pengantin atau di hasil foto dan videonya, itu juga kan merusak nama MUA dan galerinya. ya disangkanya Ixora Bright ini amongnya jelek banget gitu ya. Iya, padahal itu bukan dari kita. Itu juga harus diingat. Jadi kalau memang kamu sudah dari awal niat untuk ada attire dan makeup untuk among, pastikan itu juga punya kualitas yang baik gitu loh. Jangan hanya memperhatikan budget aja. Oh ya, karena kan among tuh yang nerima tamu ya. Iya ya, wajah pertama. Nah, kalau di Mbak Ninu sendiri di Ixora Bright itu ada nggak sih mungkin jenis pakaian atau jenis makeup yang most ordered today itu apa ya? Kalau yang most order saat ini sih selalu tetap ya, untuk adat itu rutin selalu ada. Jawa, Sunda, Sumatera tuh selalu ada. Tapi yang saat ini sangat tren banget, hype, itu Malaysian style. Baju kurung ya. Baju kurung. Nah, sama saat ini ada tren baru tuh, wedding fusion. Jadi wedding fusion itu menggabungkan beberapa unsur budaya di dalam satu wedding. Berapa banyak budayanya Mbak? Jadi misalnya si pengantin
yang perempuan dari Sumatera, terus cowoknya dari Jawa. Itu kita ambil unsur-unsurnya aja. Bisa digabungkan di pakaiannya, bisa digabungkan di aksesoris yang dipakai. Contohnya Mbak boleh kasih contoh? Jadi aku pernah handle pengantin, dia tuh pengennya fusion style. Jadi cowoknya itu sudah pakai base cap yang sudah dimodifikasi. Terus pengantin perempuannya tuh pakai kebaya, tetapi bawahnya looknya sudah pakai internasional kayak gitu, banyak. Oh, jadi tetap istilahnya mungkin temanya internasional Nggak ya. melupakan budaya, tetapi kamu bisa mendapatkan style atau look yang kamu mau gitu loh, tapi kekinian. Menarik ya. Jadi misalkan dress tapi sentuhannya ada mendung gitu ya. Iya. Apa kayak gitu. Menarik. Terus kalau tadi Malaysian style tuh gimana teman? Kalau untuk Malaysian style sebenarnya mulai hadir di Indonesia tuh menjawab bahwa ada beberapa pengantin muslim yang mau pakai bridal. Jadi all white, dress kayak gitu-gitu. Tetapi tetap kelihatan elegan dan muslimah. Nah, akhirnya tren Malaysian style ini muncul di Indonesia tuh. Tetapi untuk di Ixora Bride, untuk attire-nya kita tetap hand carry dari KL karena memang ada beberapa bahan yang nggak dijual di sini, dan bentuk payetannya itu mereka punya motif-motif khas gitu, dan itu beberapa nggak bisa kita tiru. Ini original ya baju Malaysian style tuh bajunya benar dari Malaysia. Iya, kalau dari Ixora Bride kita pakai brand desainer Malaysia asli. Tuh dengar tuh Lovebirds. Jadi kalau mau Malaysian style nggak serta-merta kita bisa dapat bahannya di sini. Terus desainer kita juga nggak akan seperti desainer asli di sana ya. Iya. Gitu. Terus kalau buat itu Malaysian style tuh pengantin aja apa gimana? Orang Pengantin sampai orang tua. Jadi kalau seringnya sih Malaysian style tuh dipakai di akad ya. Kalau di kita, karena kalau untuk resepsi buat orang tua tuh kayak kurang wow, kurang mewah, sampai secor. Akhirnya jalan tengah saat si pengantinnya pengen Malaysian, ibunya pengen adat, ya akadnya pakai Malaysian style, resepsinya pakai adat gitu. Nah, kalau pas Malaysian style pasti orang tuanya juga orang tua dan keluarga harus kita sesuaikan gitu. Jadi si ibu tetap pakai baju kurung, si bapak pakai cekak musang, pakai tanjak kayak gitu. Jadi supaya hasil foto dan video kamu juga terlihat cantik gitu loh. Kan nggak lucu kalau pengantinnya pakai Malaysia, bapak ibunya pakai blangkon, pakai kebaya gitu. Kan nggak cocok pas. Oh, itu bukan fusion ya? Bukan fusion, ngaco. Oh, itu campur sari ya. Karena memang mungkin kalau Malaysian style tuh karena di Indonesia kita banyak yang pakai hijab ya. Iya betul, mayoritas muslim kan. Kalau nggak pakai hijab gimana Mbak? Ada, Bisa nggak sih? Bisa. Ntar hairdo-nya gimana tuh Mbak? Hairdo-nya biasanya kita pakai hairdo ala Malaysia gitu, kayak Melayu-Melayu gitu, ada aksesoris Melayu, atau juga bisa kayak mess up bun kayak gitu bisa. Tapi bajunya tetap baju kurung ya? Iya, bajunya tetap baju kurung. Jadi Malaysian style tuh memang lagi ngetren, dan terlepas kamu pakai hijab atau enggak, kamu tetap bisa pakai Malaysian. Nah, dari ratusan atau jutaan klien, ada nggak Mbak pengalaman unik yang bisa dibagi? Pengalaman unik banyak ya pasti ya, dari pengalaman yang memorable. Itu weddingnya benar-benar kita rencanain dari setahun lebih sebelumnya, proses panjang. Tapi ada satu pengalaman yang lucu ya, tapi jangan ditiru ya. Lovebirds. Jadi klien ini booking aku 1 tahun sebelumnya, udah, karena memang dia excited, orang tuanya udah fitting baju kan. Terus tiba-tiba dia menghilang lama tuh, sekitar ada 8 bulan gitu. Dia mungkin pergi ke luar negeri kali Mbak? Enggak, cuman balik-balik nikahnya sama cowok yang beda. Ya, Berarti dia lama memang dia nyari yang baru. paling enggak dia setia tetap pakai Ixora Bride ya. Ya. Jadi itu gimana tuh Mbak? Itu fitting ulang? Iya, fitting ulang. Dengan mama besan yang baru. Jadi kamu mungkin harus make sure juga ya, lo ke makeup artist kamu, just in case kamu ganti pasangan, ada garansi nggak boleh fitting ulang? Itu penting ya Mbak. Kalau di Ixora Bride Bisa, dan DP nggak hilang ya, batasnya setahun. Oh gitu. Nah jadi kalau bukan makeup, karena emang
Wake up tuh hal pertama ya yang di booking tuh ya, Pasti. di sampai setahun sebelumnya ya Mbak ya. 1 tahun sebelumnya. Kita kan tadi udah ngomong banyak banget lah, kita akhirnya sampai nih ke closing statement, ke buku acara. Nah, Mbak Nina silakan, Mbak Nina, apakah ada pesan-pesan atau mungkin tips and trick untuk para lovebird untuk silakan. Oke, untuk kalian para lovebirds yang akan segera menjadi calon pengantin pria dan wanita, make sure setelah kalian booking venue, yang paling utama booking MOA dan attire-nya dulu. Kenapa? Karena untuk make up itu sangat mempengaruhi mood seorang pengantin, terutama pengantin perempuan ya. Pusat perhatian dalam suatu acara pernikahan kan pengantin perempuan. Jadi selain mempercantik kalian, itu juga pengaruh ke konsep acaranya. Lalu untuk dekornya, pastikan momen seumur hidup kamu yang hanya terjadi sekali tidak mengecewakan. Itu aja. Terima kasih. Oke, kita boleh back ke pos dulu. Oke, terima kasih banyak Samana sudah datang ya ke wedding podcast kita. Semoga usahanya makin sukses ya. Amin. Banyak banget materi yang kita dapat hari ini. Semoga bisa jadi ilmu dan inspirasi untuk kamu dalam membantu kamu mempersiapkan hari pernikahan kamu ya. Dan terima kasih juga aku ucapkan untuk A Studio, untuk Nomi Catering dan A Story Fotografi. Sampai jumpa di sesi Odading Wedding Podcast selanjutnya. Dadah. Wedding Podcast.